Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjas Rahmatullah, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kehutanan tahun 2025, golongan 2, angkatan 25, kelompok 4A. Jabatan saya adalah sebagai Polisi Kehutanan Pemula di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, tepatnya di Seksi Konservasi Sumber Daya Alam yang berkedudukan di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau kerap disingkat menjadi BKSDA merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah mempunyai tugas, yaitu yang pertama, melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, 2 kamar satwa, taman wisata alam, dan taman burung. Yang kedua ialah konservasi keanekaragaman hayati, ekosistem, spesies, dan genetik. Yang ketiga, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Polisi Kehutanan Pemula, sesuai tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan, yaitu melindungi dan mengamankan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, serta tumbuhan dan satwa liar dari berbagai ancaman. Layanan yang dapat saya berikan sebagai Polisi Kehutanan adalah yang pertama, pelayanan perlindungan dan pengawalan kawasan dengan cara patroli rutin kawasan konservasi, respon cepat terhadap gangguan kawasan seperti perambahan, kebakaran, ataupun perburuan liar, pelaporan, dan tindak lanjut pelanggaran hukum dengan tujuan menjamin kawasan konservasi tetap aman dan terjaga dari ancaman kerusakan. Yang kedua ialah layanan penyelamatan evakuasi satwa dengan tujuan melindungi satwa dilindungi ataupun tidak dan mengurangi interaksi negatif antara manusia dengan satwa. Yang ketiga adalah layanan edukasi dan penyuluhan konservasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati. Yang keempat ialah layanan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar atau disingkat dengan TSL dengan tujuan mengendalikan dan memastikan peredaran TSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima ialah layanan informasi konservasi alam dengan tujuan memberikan informasi publik yang transparan dan edukatif. Yang keenam ialah layanan pendampingan dan kemitraan masyarakat dengan tujuan membangun hubungan harmonis dan kolaboratif antara BKSDA dengan masyarakat sekitar kawasan. Standar layanan yang harus saya capai ialah profesionalisme, kecepatan penanganan, ketanggapan, respon cepat terhadap segala kasus baik gangguan ataupun pelaporan, dan pelaksanaan tugas dengan disiplin dan sesuai dengan SOP. Melalui peran dan layanan ini, saya berharap dapat berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan BKSDA, yaitu melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dari sisi perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi. Ciri Smart ASN yang sudah saya jalankan adalah profesional, melakukan patroli perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, kompeten dengan terus belajar seiring dengan waktu tugas, bagaimana menjadi seorang polhut yang baik dalam pelaksanaan tugas, dan yang terakhir adalah harmonis dengan bekerja sama dengan baik antar sesama tim di saat melaksanakan tugas. Namun saya menyadari masih perlu peningkatan kapasitas diri, terutama di bidang pelayanan terhadap masyarakat, yang mana saya bukan asli warga dari Kalimantan Tengah, masih memiliki keterbatasan terhadap bahasa daerah. Hal sederhana yang bisa saya lakukan agar kinerja layanan unit lebih baik dan berdampak yaitu berbagi ilmu yang saya ketahui tentang penggunaan teknologi drone kepada rekan-rekan di unit kerja untuk mempermudah kegiatan seperti pemantauan titik api atau hotspot ataupun pemantauan kawasan yang tidak memungkinkan untuk dilalui.